dengan membawa naskah Marsina Menggugat karya Ratna Sarumpait. Selamat menyaksikan. Mei 1993, seorang wanita ditemukan tewas di Sidoarjo dengan cara mengenaskan di hutan di dusun Cikopo, Kecamatan Ulangan, Nganjuk, Jawa Timur. Diketahui wanita tersebut tewas karena melakukan unjuk rasa untuk memberikan upah buruh sesuai surat edaran gubernur. Kalau saja dalam kesunyian yang mencekam ini aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian yang mencekam ini aku dapat menutup telingaku dari suara pekik mengerikan, raung dari rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Tidak, 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 tidak. Suara-suara itu tidak, tidak, tidak. Mereka mengikutiku terus. Suara-suara seperti derap kaki 1000 serigala menggetar bumi. Mereka mengikutiku terus. Bahkan sampai ke liang kubur ini, mereka terus mengikutiku. Tidak, tidak, tidak. Kalau betul maut adalah tempat menemu kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Kenapa? Kenapa pedih dari luka lamaku masih terus menghantui hati dan pikiranku? Kenapa? Kenapa? Amarah
Ketika aku kecil, Simbah Poira mengajarkan kepadaku tentang kepahitan keluargaku yang dilanda kemiskinan. Waktu itu begini. Kemana itu si Marsinahku? Katanya mau dikepangi rambutnya. Kemana yo si Marsinahku? Walah, neng kono to rupane. Cah Ayu, Cah Ayu, sini, sini, tak kepangi rambutmu. Sini, duduk, duduk. Wes panjang yo rambutmu. Didengar keondo. Kowe kalau wes gede jadi anak sing pasrah yo. Sing nerimo keadaan. Walau ditindas berkali-kali. Pasrah ikulah sing jadi kekuatanmu. Ah! Apa yang dimengerti Simbah Poirah itu tentang hak bicara, tentang pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia, hak manusia miskin sepertiku. Dia hanya tahu turun ke sawah sebelum matahari terbit, lalu pulang sebelum matahari terbenam. Hanya untuk 3 orang cucu yang harus diisi perutnya. Barangkali barangkali kalian menganggap apa yang kulakukan ini adalah perbuatan gila, perbuatan stres, perbuatan selting, perbuatan tidak masuk akal. Brengsek,
bisa mempertanggungjawabkan kematianku yang menyakitkan. Tulang-tulangku yang remuk, darahku yang berceceran. Aku bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Lalu, bangsa yang bagaimana kalian harap aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Tuhan, ini menyakitkan. Aku tersandung-sandung. Aku mengais-ngais. Aku dikejar-kejar gertakan dan ancaman. Aku disiksa di sana. Aku diperkosa. Aku dibunuh. Aku dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah melakukanku. Begitu kalian telah merenggut seluruh hak hidupku. Bangsa yang bagaimana kalian pikir aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Tuhan, ini menyakitkan. Ini terlalu menyakitkan. Aku kembali mengorek luka lama. Aku menunggu peradilan agung. Sekarang aku berdiri di sini untuk menyaksikan ketidakadilan. Kebenaran dibungkus, kebodohan dipertahankan. Aku korban kemarahan. Kematianku lambang kematian generasi. Hukum dan peradilan agung melindungi rakyat kecil. Kalian lahir di dunia yang sakit, di mana kemiskinan dan kebodohan dipertahankan. Aku takjub melihat rakyat yang menderita kelaparan masih harus memikirkan pemulihan kondisi keuangan. Aku menyaksikan bagaimana peradilan berubah menjadi penganiayaan. Saksi-saksi utama dibungkam, dilenyapkan. Mereka
Teater vokal, suarakan vokal, buktikan karya. Cukup. Oke. Itu dia tadi pementasan penutup dari teman-teman teater vokal pada malam hari ini. Lanjut sekedar informasi kepada para peserta dan penonton yang hadir malam hari ini. Besok kita ada agenda workshop jam 8:30.